Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Ainur Rahma dari MAN 1 Banyuwangi kelas 11 Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembaharuan Islam dari Jamaluddin Al-Afghani. Pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi singkat Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Asadabad dekat Kanar di distrik Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi atau 1254 Hijriah. Al-Afghani menghabiskan masa kecilnya di Afghanistan, namun banyak berjuang di Mesir, India, bahkan Prancis. Ayah Al-Afghani adalah Sayyid San, biasanya dikenal dengan gelar Sadar Al-Husaini. Ayahnya tergolong bangsawan terhormat dan mempunyai hubungan nasab dengan Husain ibnu Ali radhiyallahu an dari pihak Ali At-Tirmizi. Selanjutnya, Al-Afghani melanjutkan belajar ke India selama 1 tahun. Di India, Al-Afghani menekuni sejumlah ilmu pengetahuan melalui metode modern. Lalu tahun 1864, Al-Afghani diangkat menjadi penasehat Sir Ali Khan dan beberapa tahun kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Muhammad A'zam Khan. Namun, karena campur tangan Inggris, Al-Afghani akhirnya meninggalkan Kabul ke Mekah. Inggris menilai Al-Afghani sebagai tokoh berbahaya karena ide-ide pembaruannya. Oleh karenanya, pihak Inggris terus mengawasinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemikiran pembaruan Jamaluddin Al-Afghani. Kembalinya Jamaluddin Al-Afghani ke India untuk kedua kalinya setelah pergi meninggalkan Mesir karena ketidaksenangan Inggris yang telah menghasut kaum teolog untuk melawan Jamaluddin Al-Afghani atas kegiatan-kegiatannya yang menyebabkan banyaknya orang Kristen yang masuk Islam. Jamaluddin Al-Afghani pernah menerbitkan jurnal Al-Urwah Al-Wuthqa yang mengecam keras Barat. Jurnal tersebut juga dikenal sebagai jurnal anti penjajahan yang diterbitkan di Paris. Pada tahun 1889, Al-Afghani diundang ke Persia untuk suatu urusan persengketaan politik antara Persia dengan Rusia. Bersamaan dengan itu, Al-Afghani melihat ketidakberesan politik dalam negeri Persia sendiri. Dalam rangka usaha membangkitkan semangat umat Islam serta pengembalian keutuhan, Al-Afghani menganjurkan pembentukan suatu ikatan politik yang mempersatukan seluruh umat Islam berupa gerakan pan-Islamisme. Beliau membangkitkan semangat nasionalisme di negara-negara yang pernah dikunjunginya, sehingga Al-Afghani mendapat julukan sebagai Bapak Nasional Islam. Al-Afghani menilai penyebab kemunduran di dunia Islam adalah tidak adanya keadilan dan syura atau dewan serta tidak setianya pemerintahan pada konstitusi dikarenakan pemerintahan yang sewenang-wenang. Bagi Al-Afghani, pemerintahan rakyat adalah pemerintahan yang terbatas, pemerintahan yang dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam buku Profesor Ahmad Amin dari Kairo yang berjudul Zuma al-Islah, para penulisnya sepakat bahwa Al-Afghani memiliki 2 tujuan yang jelas dan pokok yang menggarisbawahi misinya yang besar. Pertama, mengisi semangat baru di timur sehingga ia menghidupkan kembali kebudayaan, ilmu pengetahuan, kebersihan agamanya yang kaya, sehingga membebaskan kepercayaannya dari dunia mistik dan menjernihkan moralnya dari apa yang telah terkumpul di sekitar mereka dan kemudian kembali kepada kekuasaan dan landasan yang pernah mereka pegang dan miliki. Yang kedua, melawan dominasi asing atau imperialisme barat sehingga negara-negara timur dikembalikan kepada kemerdekaannya yang diperkuat oleh ikatan kebersamaan untuk menghalau bahaya yang datang dari bangsa barat. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.